Shalom semua, salam sejahtera, selamat bertemu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur ada kesempatan sekali lagi malam ini dapat bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, para pelayan Tuhan. Dimanapun kamu berada saat ini, sudah tentu pertemuan kita malam ini hanya oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Malam ini saya ingin berkongsi kepada kita tentang pemimpin. Dan tajuk perkongsian saya malam ini adalah fungsi Bapa kepada seorang pemimpin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, fungsi Bapa dalam kepimpinan itu sangat penting. Kalau kita membacanya dari petikan firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita, yaitu Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-35, 36. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu sangat jelas adanya fungsi seorang bapa dalam kepimpinan akan memberi impak yang besar kepada kepimpinan itu sendiri, atau juga memberi impak yang besar dan yang luar biasa kepada pemimpin itu sendiri. Jadi dalam kepimpinan itu, saudara yang kasih Tuhan, perlu ada fungsi seorang bapa. Bapa di sini saya tidak bercakap tentang hubungan bapa seperti hubungan jasmani atau hubungan darah dan daging. Tapi saya ingin berbicara atau membawa kita belajar tentang fungsi Bapa itu di dalam kepimpinan. Mungkin tidak pertalian darah, persaudaraan dan sebagainya, tetapi fungsi itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang berhasil dalam kepimpinan adalah seorang Bapa yang berfungsi dengan baik. Sebab kepimpinan hanya berhasil apabila pemimpin itu berfungsi sebagai seorang Bapa. Saudara-saudari, saya suka dengan statement ini bahwa keberhasilan dalam kepimpinan itu hanya terjadi apabila kita berfungsi. Dan berfungsi bagaimana? Berfungsi sebagai seorang Bapa. Itulah teladan firman Tuhan, itulah ajaran Tuhan Yesus dalam hal kepimpinan, di mana kita harus berfungsi sebagai seorang Bapa. Seorang pemimpin senior atau yang pemimpin utama haruslah berfungsi sebagai seorang bapa kepada pemimpin yang lebih muda. Dan pemimpin yang lebih muda haruslah berkarakter anak yang suka belajar. Ini penting. Kalau kamu adalah seorang pemimpin dan di bawah kamu ada beberapa pemimpin muda, jadilah bapa kepada mereka. Yang mau mengajar, yang mau mengasihi, yang mau meneladani, atau yang mau memberi contoh, yang mau memberi gelakan. Kemudian kalau kamu adalah pemimpin di bawah seorang senior pastor, seorang pemimpin utama dan sebagainya, peganglah ini. Kita harus berkarakter seorang anak yang mau belajar, yang mau mendalami, dan yang mau mendekati Tuhan melalui kepimpinan itu. Seorang pemimpin akan hilang arah dalam kepimpinan tanpa belajar daripada seorang bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin boleh berkata, oh saya boleh. Saya sudah belajar, saya ada PhD, saya ada degree, master dan sebagainya. Mungkin kita boleh memberi banyak alasan untuk no need to belajar dengan orang yang lebih dewasa dengan kita. Tak perlu kita tunduk kepada pemimpin di atas kita. Mungkin kita ada banyak alasan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita akan hilang arah, kita akan sesat, kita akan tidak mencapai goal, tidak akan mencapai sasaran, kita tidak akan mencapai visi Tuhan tanpa kita belajar daripada pemimpin yang ada di atas kita. Mereka membapai kita, mereka menolong kita, mereka membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita belajar 3 fungsi utama seorang bapa kepada seorang pemimpin. 3 fungsi utama. Ini sangat penting. Kamu boleh membacanya dari Hakim-Hakim 6, 11 sampai ayat 36 kamu akan membacanya. Fungsi yang pertama adalah berjaga-jaga bagi anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 11, kalau kita membaca ayat 11 ini, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat 11, mari kita membacanya bersama. Saya akan membaca bagi kita ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk
dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezar itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan kata atau ayat yang berbicara agar tersembunyi bagi orang Midian. Midian itu siapa? Firman Tuhan berkata, bangsa itu sedang diserang oleh musuh-musuh mereka, yaitu orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari timur. Dan dalam situasi ini, khususnya ayat ini, saudara yang kasih Tuhan, Gideon yang masih muda, Gideon yang masih sangat-sangat muda dan belum ada pengalaman apa-apa, tetapi dia melakukan satu pekerjaan yang dipercayakan oleh bapaknya. Kemudian dikatakan di sana, di tempat pengirikan, di tempat pemerasan anggur, Gideon mengirik gandum supaya atau agar tersembunyi daripada orang Midian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yoas dalam hal ini, apa yang dia lakukan adalah dia berjaga-jaga bagi anaknya. Kalau Yoas, bapak kepada Gideon, tidak berjaga-jaga bagi anaknya, sudah tentulah tidak akan terjadi di mana Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tetapi karena Yoas sendiri ingin berjaga-jaga dalam hal keselamatan anaknya, berjaga-jaga dalam hal ketentraman atau kestabilan anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah fungsi seorang bapak kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Anda harus berjaga-jaga bagi mereka. Jangan biarkan mereka terdedah kepada bahaya. Seorang bapak yang baik tidak akan mendedahkan anaknya kepada keadaan yang tidak selamat atau yang tidak baik. Itu di dalam ayat 11. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara-saudari, saya sangat tertarik dengan ayat ini. Coba Anda bayangkan, kalau kamu adalah Yoas, kamu ada seorang anak laki-laki seperti Gideon, kemudian kamu minta dia mengerjakan kerja mengirik gandum. Kemudian Gideon yang tidak ada pengalaman, dia mengirik gandum di halaman rumah. Wah, dengan gembiranya, dia happy-nya mengirik gandum. Saudara, dia sangat terdedah dengan bahaya sebab musuh ada di sekeliling dan sedang melihat, sedang memperhatikan dia dan boleh merampas, bukan hanya merampas gandum, tapi boleh membunuh Gideon. Tapi Yoas senantiasa berjaga-jaga dan dia minta supaya Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi bagi orang Midian. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus senantiasa menjaga bukan hanya diri kita, tapi firman Tuhan berkata fungsi kita kepada pemimpin di bawah kita. Kalau kamu adalah hamba Tuhan dan pemimpin utama, di bawah kamu ada pemimpin-pemimpin, Anda harus berjaga-jaga bagi mereka. Lihatlah pemimpin itu pada masa depannya dengan visi Tuhan dan jangan melihat ianya sebagai ancaman. Kalau kamu adalah pemimpin utama, kamu adalah ketua pemuda-pemudi, ketua kaum ibu kah, ketua kanak-kanak kah, ketua pelayan kah di sebuah gereja atau dimanapun kamu berada, lihatlah pemimpin itu dengan masa depannya, dengan firman Tuhan, dengan visi Tuhan. Dan jangan lihat pemimpin itu sebagai satu ancaman. Kenapa? Sebab kalau kita melihat pemimpin-pemimpin muda ini sebagai satu ancaman, maka kita akan gagal untuk berfungsi sebagai seorang bapak, yaitu kita tidak akan berjaga-jaga terhadap mereka. Ini benar, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita akan membiarkan mereka terdedah dengan hal-hal yang tidak benar. Kita akan membiarkan mereka terdedah dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab kita melihat pemimpin-pemimpin ini sebagai ancaman. Tapi kalau kita melihat pemimpin-pemimpin ini dengan masa depan mereka,
kita melihat mereka dengan visi Tuhan, saya percaya sedang kasih Tuhan, kita akan berjaga-jaga untuk keselamatan pemimpin-pemimpin yang masih muda ini. Saudara-saudari, bagaimana kita harus berjaga-jaga untuk mereka? Saya bagi 4, sedang kasih Tuhan, saya bagi 3. 1, berdoa untuk mereka. Oke. Kemudian yang kedua, menjadi teladan kepada mereka. Yang ketiga, memelihara iman dan kerohanian mereka. Kita harus selalu sebut nama mereka dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati orang-orang muda di bawah kita, atau orang-orang yang ada bersama dengan kita. Pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin generasi baru, mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita pemimpin yang ada hari ini sanggup menjadi bapa kepada mereka, kita berdoa untuk mereka, kita menjadi teladan kepada mereka, kemudian kita memelihara quality iman mereka, saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya berdoa, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara setiap pribadi kita, seluruh pribadi kita, bukan hanya diri kita, tapi pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di bawah kita. Saudara-saudari, mari kita berjaga-jaga untuk mereka, supaya mereka selalu dalam keadaan terjaga, iman, kerohanian, dan keselamatan mereka. Hasilnya, saudara, kalau kamu membaca ayat 11, sangat luar biasa, di mana dalam keadaan seperti kita berjaga-jaga terhadap pemimpin, Yoas berjaga-jaga kepada Gideon. Malaikat Tuhan turun kepada Gideon dan memberikan visi baru kepada Gideon, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, dipakai Tuhan. Itulah rencana Tuhan melalui para pemimpin senior yang ada sekarang, supaya generasi yang baru dibangkitkan oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Fungsi yang kedua bagi seorang bapa yaitu memberi kepercayaan. Fungsi kedua bagi seorang bapa kepada pemimpin yang kedua ini ialah memberi kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 11, kerja mengirik gandum itu bukan kerja orang yang masih tidak punya pengalaman. Tetapi Yoas memberi kepercayaan itu kepada Gideon. Yang luar biasa dalam ayat ini, ada hikmat Tuhan yang sangat dalam yang perlu kita pahami. Gideon diberi kepercayaan oleh bapaknya dalam keadaan yang masih muda tanpa ada pengalaman apa-apa. Tapi Yoas berkata kepada anaknya Gideon, kamu kerjakan kerja ini di tempat ini, dan saya selalu bersama dengan Anda. Saya ada bersama dengan kamu. Jangan takut, saya akan menjaga hal-hal yang di luar. Saya akan memantau bahwa adanya musuh datang, saya selalu berjaga-jaga. Itu terjadi. Kemudian pada masa yang sama dia mempercayakan kepercayaan yang luar biasa. Pengirik gandum bukan kerja untuk seseorang yang masih tidak punya pengalaman. Sebab hasil daripada mengirik gandum itu adalah untuk seluruh keluarga Gideon itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya secara pribadi sangat bersyukur sebab diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kepercayaan yang baru dari para pemimpin di atas, para pemimpin senior saya, para bapak-bapak rohani yang membapai saya secara pribadi. Mereka sangat yakin, mereka mempercayakan tanggung jawab yang luar biasa. Daripada tanggung jawab itulah saya mulai belajar, saya mulai mengerti, saya mulai melihat dengan jelas visi Tuhan. Kita akan membunuh masa depan pemimpin muda dengan tidak memberi kepercayaan kepada mereka. Ingat, pemimpin senior, pemimpin utama, para hamba Tuhan, pastor, pelayan Tuhan, kalau kita tidak memberi kepercayaan kepada pemimpin muda, sebenarnya kita sedang membunuh masa depan panggilan dan juga masa depan kepimpinan mereka. Sebab pembentukan pemimpin dan kepimpinan hanya berlaku apabila kita memberikan kepercayaan. Ini jelas. Seseorang itu dibentuk, seseorang itu diperlengkapi, seseorang itu mendapat keyakinan, mendapat panggilan yang jelas apabila kita memberikan tanggung jawab. Persoalannya
apakah kita berani memberi kepercayaan. Tapi Tuhan berkata, berilah kepercayaan kepada mereka. Karena Tuhan akan memakai mereka. Tuhan tidak pernah terbatas untuk memakai generasi muda, pemimpin baru untuk bangkit dan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan. Memberikan kepercayaan kepada pemimpin muda hendaklah dengan ada beberapa perkara, ada 4. Oke, yang pertama, dengan penuh hikmat. Ini penting. Saya tidak bermaksud memberi kepercayaan seperti kata firman Tuhan, terus memberi mutiara kepada seekor babi. Contoh, itu tidak sesuai, itu tidak ada hikmat. Tapi kita memberi kepercayaan dengan penuh hikmat. Sudah tentu hikmat yang dari Tuhan sendiri, hikmat dari atas, hikmat dari surga yang perlu kita pakai ketika kita memberi kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang masih muda. Oke, kemudian kita memberi kepercayaan kepada pemimpin muda dengan secara terancang, bukan secara tiba-tiba, tapi kita merancangnya dengan baik. Kalau kita memberikan kepercayaan itu tiba-tiba, kemudian kita berpeluk tubuh, atau kita duduk bersila, atau kita pergi membuat perkara yang baik tanpa memantau pekerjaan atau tanggung jawab yang kita serahkan, itu karena kita mengelak tugas namanya. Oke, sebagai pemimpin utama, kita mau mengelak tanggung jawab, kita mau mengelak tugas, kita mulai rasa malas dan kita kerja ini pagi dengan dia saja. Percayakan. Wah, kita mulai menggunakan perkataan saya mempercayakan tugas. Padahal sebenarnya ingin melarikan diri dari tugas sebenar. Itu tidak benar, itu tidak betul. Tetapi memberi kepercayaan dengan hikmat, kemudian secara terancang. Rancanglah dengan baik-baik. Tujuannya adalah supaya segala perkara dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada 2 tujuan juga. Tujuan untuk kita memberi kepercayaan adalah untuk melatih dan membentuk kepimpinan mereka. Emas atau permata kalau tidak digilap, kita tidak dapat melihat nilainya. Nilainya tidak akan wujud. Tapi kalau pemimpin itu kita memberi kepercayaan, kita sebenarnya sedang membentuk dia dan memperlengkapi dia. Oke. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberi pengajaran dan pengalaman. Jangan takut dia gagal, jangan takut dia tidak performance dia tidak bagus. Tetapi biarlah kalau ada kegagalan, dia belajar sesuatu daripada kegagalan itu. Dan dia mendapat pengalaman. Itulah tujuan mengapa kita harus memberi kepercayaan kepada orang lain atau kepada pemimpin yang masih muda. Marilah, bukan senang. Memang bukan senang untuk seorang pemimpin utama, seorang hamba Tuhan, seorang pastor untuk mempercayakan generasi muda untuk satu kepimpinan. Seringkali berlaku di dalam pemikiran kita, oh kalau saya beri kepercayaan ini, nanti tidak lama dia akan injak saya, dia akan naik di kepala saya, dan waktu itu saya nak pergi mana? Mungkin itu persoalan-persoalan yang timbul. Saya ingin beritahu kepada kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat pemimpin itu masa depannya, bukan lihat pada hari ini. Lihat masa depannya dengan visi Tuhan. Jangan melihat iannya atau pemimpin muda itu sebagai satu ancaman. Kalau kita lihat itu sebagai satu ancaman, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan berani memberi kepercayaan kepada seseorang itu. Saudara kasih Tuhan, ada satu kali saya berurusan dengan pemimpin yang sudah lebih sangat-sangat senior. Kemudian saya harus berurusan sebab saya harus melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh kepimpinan kepada saya. Kemudian pendekkan cerita, saya bertemu dengan orang itu dan perkataan pertama yang dia sampaikan kepada saya adalah, "Kamu lihat rambut putih saya?" Saya terkejut. Wah, apa maksud? Dia minta saya melihat rambut putihnya di kepalanya. Sayang sekali masa itu rambut saya belum ada yang putih. Sekarang sudah ada banyak rambut putih. Tetapi pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak paham kenapa dia berkata, "Lihat rambut putih di kepala saya." Maksudnya, dia katakan, dia jelaskan,
Maksudnya saya lebih duluan makan garam dari kamu. Apa maksud kamu datang jumpa dengan saya? Wow, sebenarnya dia tahu kenapa saya berjumpa dengan dia. Tetapi sampai begitu sekali respon seorang senior, seorang pemimpin utama terhadap seorang yang masih muda. Kalau itulah sikap kita, sebenarnya kita sedang membunuh potensi pemimpin muda itu. Oleh itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mendorong Anda, jangan takut untuk memberi kepercayaan kepada pemimpin yang masih muda. Tetapi biarlah dengan penuh hikmat, secara terancang, dan bertujuan untuk membentuk kepimpinan mereka, kepribadian mereka juga, dan untuk melatih mereka atau memberi pengajaran dan pengalaman kepada mereka. Supaya ketika kita tidak ada lagi dalam kepimpinan ini, kita akan melihat ada satu kepimpinan, ada satu generasi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, fungsi yang ketiga yang saya ingin bawa kita sebagai pelajaran dalam tajuk fungsi Bapa kepada seorang pemimpin malam ini, yaitu membela pemimpin. Dalam ayat 31 dan 32. Bapa, kita harus membela mereka. Ini sangat-sangat penting, saudara yang kasih Tuhan, sebab kalau kita membaca ayat ini, ayat 31 dan 32, dikatakan di dalam ayat ini, tetapi jawab Yoas kepada orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang Baal, membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkan mezbahnya itu. Saudara-saudari, cerita ini ketika semua penyembahan berhala, mezbah penyembahan berhala, tiang-tiang berhala di kotanya diruntuhkan, dihancurkan oleh Gideon. Semua orang datang ke rumah Gideon, ke rumah Yoas, dan mereka berteriak, mana Gideon? Kami mau bunuh dia, kami mau hukum dia, sebab dia telah merobohkan semua tiang-tiang penyembahan berhala, semua mezbah penyembahan berhala kami sudah dihancurkan. Kami mau Gideon dibunuh. Wow, sampai begitu sekali. Dan Yoas yang juga terlibat, di mana pokok tiang-tiang penyembahan berhalanya diruntuhkan oleh Gideon sendiri. Dia turun dan berjumpa dengan ramai orang. Dan dia berkata, kamu mau membela Baal kah? Atau kamu mau menolong Baal? Kalau Baal itu Allah, dia harus berjuang ketika tiang-tiang penyembahan berhalanya diruntuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dapat lihat seorang bapak berfungsi untuk membela pemimpinnya, membela anaknya. Yoas membela Gideon. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Yoas membela anaknya yaitu Gideon, dan Tuhan menyertai mereka. Pemimpin-pemimpin, sekali lagi para hamba Tuhan, para pemimpin, senior pastor kah, kamu pemimpin utama kah, atau apa saja label kepimpinan kamu, ada orang di bawah kamu, kamu harus membela mereka. Bukan hanya untuk berjaga-jaga, memberi kepercayaan, tapi bela mereka. Seorang pemimpin yang dibela oleh pemimpinnya atau bapa rohaninya akan dapat melihat visi Tuhan dengan jelas. Saya percaya ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mengalaminya. Setiap kali saya dibela oleh pemimpin yang ada di atas saya, oleh senior, oleh mentor, oleh bapa rohani saya semakin melihat visi Tuhan itu dengan lebih jelas. Kita harus membela mereka. Bela pemimpin-pemimpin muda ini dengan panggilan Tuhan yang ada pada mereka. Kita harus membela panggilan Tuhan di dalam diri mereka sebagai pemimpin. Ini yang sangat penting. Kemudian kita harus bela iman dan kerohanian mereka. Kita harus membela iman dan kerohanian mereka. Kita bantu mereka.
kita tolong mereka. Ini sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, kita harus membela mereka, yaitu kita harus membela mereka di hadapan para musuh. Jangan sekali-kali kita gagal membela mereka di hadapan musuh. Siapakah musuh kita? Dalam konteks pembacaan kita, orang-orang Midian. Mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Amalek. Mereka adalah musuh Tuhan. Orang-orang dari timur. Mereka adalah orang yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Kita harus membela pemimpin-pemimpin muda kita terhadap ajaran-ajaran sesat, terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, supaya kepimpinan mereka dan pelayanan mereka dan panggilan Tuhan dalam diri mereka itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pemimpin yang dibela akan mendapat pengurapan dari Tuhan. Saya ingin membaca firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-36 ini sangat-sangat penting, sampai 35. Ayat ini bukti urapan Tuhan turun ke atas pemimpin muda apabila semua senior pastor, senior pemimpin senior dan sebagainya membela mereka. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yezreel. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Wow, saya ulang lagi. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Dan waktu ini, saudara kasih Tuhan, selepas Gideon merobohkan semua mezbah penyembahan berhala, tiang-tiang penyembahan berhala, dan sesudah itu terjadi di mana bapaknya membela Gideon sendiri. Sesudah dia dibela oleh bapaknya sendiri, apa yang terjadi? Musuh-musuh sudah ada, bahkan sudah mendekat dengan mereka. Tapi saat itulah urapan Tuhan turun kepada Gideon. Ayat 34, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiuplah sangkakala dan orang-orang Abiezar dikerahkan untuk mengikuti dia. Bukan bapaknya, bukan keluarganya, dan bukan jiran-jirannya sahaja, tapi satu suku itu mengikuti Gideon untuk berperang dengan musuh mereka. Bukan itu saja. Kita masih baca ayat 35. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Wow! Dari jumlah yang sedikit, 10 orang, kalau boleh membacanya ayat sebelum, kemudian bertambah ramai, satu kota mengikutinya. Kemudian bukan hanya satu kota, satu suku bangkit dan bergabung dengan Gideon. Urapan Tuhan turun kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin yang baru. Apabila ada pemimpin, senior pastor, senior pemimpin yang lain-lain untuk mengurapi, membela mereka, dan urapan Tuhan itu turun. Luar biasa. Kemudian ayat yang seterusnya. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zabalon, dan Neftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Wow, sudah kasih. Ini suatu yang luar biasa terjadi apabila ada bapa yang berfungsi dengan benar kepada kepimpinan, kepada seorang pemimpin. Urapan Tuhan turun kepada generasi baru. Bukan senang bukan senang untuk memimpin. Dari awal kalau kamu membacanya, Gideon pernah berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin saya menjadi pemimpin? Saya adalah orang yang paling muda. Perhatikan, paling muda dalam keluargaku. Kemudian suku kami adalah suku yang paling kecil. Tetapi Tuhan mengurapi dan dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau kamu membaca seterusnya, Gideon dan suku-suku ini, bangsa ini telah mengalahkan orang Amalek, orang Midian, dan orang-orang dari timur. Ini yang akan terjadi apabila kita membela generasi pemimpin baru yang ada di bawah kita. Saya ingin mendorong kita, saudara yang kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini.
supaya kita senantiasa berada dalam landasan yang benar dan tepat di hadapan Tuhan untuk mencapai visi Tuhan. Sebagai penutup, seorang pemimpin tidak selamanya berada dalam level kepimpinannya sebab kita terbatas. Sekarang ini saya adalah presiden SIP Semenanjung dan saya tidak berpikir sampai Tuhan datang saya adalah presiden. Karena kita terbatas. Sampai masa Tuhan akan mengganti kita. So, seorang pemimpin itu jangan berpikir yang saya di sini sampai bela-bela. No. Kalau itulah pikiran kita, kita akan menidakkan potensi kepimpinan yang ada di bawah kita. Sebaliknya, jika kita ingin melihat ramai pemimpin muda yang akan dipakai Tuhan pada masa akan datang, kita haruslah berfungsi sebagai bapa kepada mereka. Inilah firman Tuhan dan perkongsian siang malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan saya ingin membawa kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dan apa yang kami pelajari malam ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkatinya menjadi benih yang bertumbuh di dalam setiap hati kami. Ajar kami Tuhan, sebagai pemimpin utama, sebagai pastor, sebagai pemimpin, kami percaya ada pemimpin-pemimpin baru, generasi baru di bawah kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menjadi bapa kepada mereka yang mau memberi kepercayaan, yang mau membela mereka, yang mau berjaga-jaga terhadap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, amin.